menjadi PNS adalah sebuah panggilan pengabdian terhadap tanah air, bangsa dan negara Indonesia, di mana prinsip pengabdian adalah apa yang dapat saya berikan kepada negara, bukan sebaliknya apa yang diberikan negara kepada saya. Konsekuensinya, salah satu mungkin penghasilan dianggap relatif kecil dibanding pegawai swasta atau kita berwira swasta. Kecil sebagai insentif, namun menurut saya dengan adanya tunjangan kinerja atau TPP di era sekarang, ada gaji ke-13, gaji ke-14, jaminan pensiunan seumur hidup, ada taspen, ada pendapatan-pendapatan lain dari tiap-tiap kementerian, lembaga, instansi, dan daerah yang mendukung kinerja semua ASN, saya kira secara totalitas sudah mengimbangi swasta, dan mungkin lebih besar, walaupun belum merata di semua ASN di daerah, tergantung PAD dan sebagainya. Seiring dengan waktu dan jiwa pengabdian sebagai ASN semakin terasa menurun. Ini tantangan yang harus kita tingkatkan. Pengabdian yang harus lebih kita utamakan. Saya kira konsep pembinaan pegawai untuk menjamin jenjang karier, untuk meningkatkan kesejahteraan sudah menjadi perhatian pemerintah di era Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin yang menempatkan reformasi birokrasi sebagai visi misi Presiden dan Wakil Presiden dan visi misi seluruh pemerintahan ini. Zaman memang berubah, apalagi generasi milenial yang merasa asing dengan konsep pengabdian mungkin, tapi tidak logis katanya. Kini kita menjadi tantangan bersama untuk kita renungkan dan mereformulasikan kembali strategi pembinaan karier PNS yang tetap memberikan dorongan tumbuh dan berkembangnya jiwa pengabdian kepada bangsa dan negara, dan kembali mengemakan nasionalisme yang kokoh bagi mereka generasi milenial khususnya, yang ketika lahir di depannya sudah ada misalnya kalkulator, tertata rapi sebuah komputer, dan aplikasi-aplikasi akuntansi yang siap dipelajari bak sebuah ideologi yang ada. Saya sebagai Kementerian Pan-RB terus mencermati gelagat dan perkembangan dinamika dalam kerangka memenuhi kebutuhan daerah, kebutuhan kementerian instansi tentang pegawai negeri sipil, termasuk P3K-nya. Sehingga ASN di negara kita ini harus bisa semakin inovatif, semakin praktis, semakin mampu beradaptasi, semakin mampu berkolaborasi, sehingga birokrasi yang panjang harus bisa menjadi pendek, kemudian tata kelola melayani masyarakat dan perizinan bisa terwujud dengan baik, dan sistem-sistem kepegawaian ini akan bisa kita laksanakan ke depan untuk semakin efektif dan efisien. Semoga warga negara Indonesia yang sudah punya niat mengabdi melalui ASN ya harus diperteguh. Jangan hanya karena dilihat dari satu sisi penghasilan misalnya. Saya kira di negara manapun tentu ada terus upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan bagi ASN-nya, karena birokrasi adalah ruang atau bagian yang paling terpenting dari sebuah pemerintahan dalam kerangka untuk melayani masyarakat. Sekian, terima kasih.